muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Shalom. Luar biasa? Luar biasa? Luar biasa. Haleluya. Kita boleh berkumpul kembali di tempat ini, kita boleh rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Amin. Tetap semangat. Amin. Mari kita ibadah. Mari kita mau rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah Tuhan tempatkan anak-anak-Mu tempat ini maupun yang ada di rumah, kiranya kasih Tuhan tak pernah putus-putusnya bagi kita semuanya. Kau berkati ibadah sore hari ini, Kau berkati Hope Family Jakarta. Biarlah setiap hari yang baru, harapan yang baru yang daripada-Mu saja Allah. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya kepada-Mu saja Tuhan. Kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Ibadah kami, ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau pakai anak-anak-Mu Tuhan. Kau lawati hamba anak-anak-Mu lebih lagi Tuhan. Kasih setiamu tak pernah putus-putusnya bagi kami. Pengorbanan-Mu, kasih setiamu, Kau penebus bagi kami Allah. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Yesus, oh Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Percaya saja, oh percaya, Kau berfirman, Kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya, Kau berfirman. Bilur-Mu Tuhan, bilur-Mu yang sembuhkan. Kami percaya Tuhan, Kuasa-Mu menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, Kau telah mati bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bagi berdiri. Kita mau lebih lagi untuk datang pada Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Sekali lagi Yesus, oh Yesus telah mati bagiku. Amin.
kuasamu, kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan, kuasamu menyembuhkan, Yesus. kuasamu Rasakan kasih-Mu, memulihkan. percaya saja hanya kepadamu Tuhan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang memulihkan, Bilur-bilur-Mu Tuhan, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa, kami imani Tuhan. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama. Lebih mulia Kau Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini. Kau ditinggikan, Dia Terima kasih Tuhan. Kau yang dimuliakan, ya Terima kasih. Haleluya, Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu sore hari ini sampai selamanya Tuhan. Kiranya kasih setiamu tak pernah putus-putusnya bagi kami. Amin. Kau memberkati kami, kehidupan kami Tuhan lawati. Kau memberkati anak-anakmu yang sudah hadir pada sore hari ini. Memberkati juga yang ada di rumah Tuhan melalui online. Kau memberkati kehidupan mereka di dalam nama-Mu saja. Kami percaya kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu sudah nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah sore hari yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Tos kasih kiri kanan Bapak Ibu. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Segala masalah apapun tetap bertahan. Segala rintangan pasti akan lalui. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap percaya kuasa Tuhan sore hari ini. Amin. Amin. Masih ada Tuhan. Katakan sama-sama, masih ada Tuhan kiri kanan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badaikan berlalu, mentarikan
tinggikan. Sekali lagi, kami tinggikan Kau, ku tinggikan. Namanya Yesus ku tinggikan. Namanya besar ku tinggikan. Namanya Yesus ku tinggikan. Namanya besar. Ini cara kami, haleluya. Ini cara kami melewati badai. Bersyukur padamu Tuhan. Segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan padamu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Soraklah, haleluya. Sorak, amin. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Yang pria, soraklah, haleluya. Yang pria saja, amin. Soraklah, amin. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Yang perempuan, yang wanita saja, Oma. Soraklah, haleluya. Lebih semangat Oma, luar biasa dahsyat. Memuji nama Tuhan kita Allah yang dahsyat, amin. Haleluya. Semua sama-sama bersorak bagi Tuhan kita. Katakan sekali lagi, soraklah, haleluya. Hey, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Puji nama Tuhan, Amin. tetap semangat menggunakan nama Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan memimpin langkah-langkah kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Sama-sama mau katakan, oh Tuhan pimpinlah. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Masih ada Tuhan. Sekali lagi, masih ada Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kerinduan kami terus Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kurasa Tuhan kekuatan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan lebih lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Tuhan, Tuhan. Di dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh ku rasa Tuhan, sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Tuhan. Di dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang awan. Sekali lagi sungguh ku rasa kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Tuhan. Di dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban, Berikan jawaban dalam persoalan. firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman, sekali lagi pimpin langkah kami Tuhan. Saya serahkan hamba-Nya sore hari ini. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib Tuhan. Firman-Mu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang menuntun langkah kami, memimpin hidup kami. Kami percaya biarlah firman-Mu yang terus berkuasa atas hidup kami Tuhan. Sebentar kami kembali dengar firman Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir sore hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh diberkati oleh setiap firman Tuhan yang datang buat kami hari ini Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir. Biar Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita, amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Judulnya Pemenang Jiwa-Jiwa.
Kita akan terus lanjutkan kebenaran firman Tuhan yang minggu lalu ya sudah sama-sama kita belajar bahwa kita sebagai generasi saat ini harusnya juga bisa meninggalkan jejak-jejak iman kita kepada generasi berikutnya. Amin. Saudara yang hadir atau mungkin saudara yang mengikuti siaran tunda, biar saudara diberkati oleh setiap firman Tuhan yang kita belajar dalam mungkin minggu ini atau sebulan ini. Tuhan tuntun kita mungkin dengan kebenaran firman ini bahwa ternyata Tuhan mau jadikan kita jadi generasi pemenang bukan buat diri kita sendiri, juga buat banyak orang lain. Amin. Jadi saudara, kemarin kita sudah belajar bahwa kalau bicara generasi itu bukan bicara tentang anak muda atau anak remaja atau generasi-generasi yang masih muda yang akan datang. Bicara generasi itu bicara dari awal, dari anak-anak kecil, sekolah minggu, anak remaja, anak pemuda, anak-anak yang sudah dewasa, dan orang-orang yang sudah lanjut usia seperti kita. Itu adalah generasi-generasi yang Tuhan sedang pakai dan berkati. Jadi selama kita masih hidup, berarti Tuhan masih punya rencana buat kita, amin. Berarti selama kita masih sehat, Tuhan punya maksud. Berarti ada yang belum kita sampaikan, minimal buat orang-orang terdekat kita, amin. Saudara masih sehat, amin. Puji Tuhan. Sekarang bagaimana sih kita bisa menjadi seseorang yang Tuhan mau pakai untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa? Matius 4 ayat 18 sampai 19. Satu ayat membuka kita mendahului kebenaran firman Tuhan sore hari. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Salah satu proses yang Tuhan mau saya dan saudara lewati bukan sekadar mau saja ikut Tuhan. Setiap orang ada banyak mau ikut Tuhan, tetapi Tuhan juga mau kita menjadi penjala manusia. Sama-sama bilang sama saya, penjala manusia. Penjala manusia. Amin. Saya dan saudara hidup sampai hari ini, Tuhan inginkan kita bukan hanya sekedar mau ikut Tuhan, iring Tuhan. Bagus, tapi Tuhan juga mau kita jadi penjala manusia. Dan Tuhan rindu ada kebangkitan yang luar biasa yang sedang dikerjakan oleh pemenang hari-hari ini. Dan saya dan saudara adalah pemenang jiwa-jiwa. Yaitu satu generasi yang luar biasa yang bukan hanya melihat diri mereka diberkati Tuhan. Bahkan mereka diberkati dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, apalagi bisnis, pekerjaan mereka diberkati. Semua diberkati oleh Tuhan, anak-anak mereka diberkati. Tetapi Tuhan Yesus juga mau saya dan saudara punya hati, yaitu hatinya Tuhan, untuk bisa melihat jiwa-jiwa. Amin. Saudara sadarkah bahwa hari-hari ini sesungguhnya ada banyak orang yang berjalan, yang sedang berjalan menuju neraka. Dan Tuhan tidak mau orang-orang itu masuk neraka. Karena dari awal Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang. Amin. Dia bukan hanya datang untuk kamu dan saya. Dia datang untuk semua orang. Amin. Garis bawah itu. Dia datang untuk siapa? Semua orang. Yesus datang bukan datang buat orang Kristen. Dia datang untuk semua orang. Sehingga dia mau hari-hari ini jangan biarkan ada banyak orang mungkin sedang berjalan menuju neraka. Oleh karenanya Tuhan mau saya dan saudara harus bisa membawa mereka keluar dari keadaan mereka yang hari-hari ini dan membawa mereka untuk menuju ke surga. Amin. Kalau saudara percaya saudara masuk surga, jangan egois hanya untuk diri kita. Tapi lihat sekeliling kita, ada banyak orang yang sedang menuju neraka. Jangan biarkan mereka, udah biarin aja lah. Biar surga juga makin lega buat kita. Enggak. Jakarta udah sempit, masa di surga juga mau sempit? Enggak. Itu namanya egois. Bilang sama sebelah kamu, jangan egois. Amin. Bawa orang lain ke surga. Amin. Amin. Saudara, kita tidak hanya cukup bisa menginspirasi orang untuk bisa jadi maju dan berhasil. Kita topang orang, kita dorong orang untuk bisa sukses, bisa berhasil, bagus. Akan mungkin kita buat generasi-generasi berikutnya menjadi orang-orang yang punya potensi yang cukup maksimal.
Mereka semakin berkarya. Dulu mungkin di zaman kita cuma bisa buat sesuatu. Sekarang di zaman ini ada banyak orang bisa melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Potensi mereka potensi yang luar biasa, yang cakap dalam melakukan banyak hal. Yang dulu mungkin orang dulu nggak kerjakan. Sekarang ada banyak generasi yang bisa kerjakan. Tapi kita nggak cukup hanya bisa buat mereka seperti itu. Jika pada akhirnya mereka hidupnya cuma masuk neraka. Men, kita cukup lihat dia berhasil, anak-anak kita berhasil, kita dorong dia untuk menggali potensi dia. Baik, baik kata Tuhan. Kita rindu anak-anak kita jadi punya masa depan yang luar biasa. Dulu kita punya usaha seperti nanti anak-anak kita punya usaha. Diberkati Tuhan dan semakin diberkati Tuhan, kita senang. Kita senang lihat anak-anak kita punya bakat yang luar biasa. Dan kita terberkati dengan bakat mereka, potensi mereka, keberhasilan mereka. Mereka bahkan jadi sukses. Dulu kita mungkin nggak bisa mencapai itu. Anak-anak kita, generasi berikutnya bisa capai itu. Kata Tuhan, puji Tuhan. Tapi tidak hanya cukup berhenti di situ saja. Karena kalau kita hanya cukup berhenti di situ saja, melihat mereka sukses di situ. Tapi akhirnya mereka sedang melakukan perjalanan ke neraka. Haleluya. Amin. Jangan pikir juga anak pendeta udah pasti masuk surga. Siapa yang jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Amin. Kalau hamba Tuhan juga, orang tuanya tidak mempersiapkan anaknya, juga nanti masuk surga. Amin. Amin. Saudara pernah lihat KTP saudara? Kristen, dalam kurung, surga nggak ada. Yang ada Kristen saja. Kalau mau masuk surga, kata Tuhan, iring Tuhan seumur hidup, melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Kayak tadi tuh, oh Tuhan, itulah doaku. Betul ya? Kesukaan kita itu, kata kerinduan kita itu. Menuruti firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Bawa jiwa-jiwa yang tersesat. Ada banyak gak? Ada banyak. Mereka sedang berjalan ke situ. Karenanya yang seharusnya saya dan saudara bagikan kepada mereka adalah ada seorang juru selamat buat mereka. Amin. Kita tidak cukup hanya menggali potensi mereka jadi maksimal. Tapi kita juga harus memberitakan Injil kepada mereka agar mereka tidak masuk neraka. Saudara, kenapa ada neraka? Tadi itu, agar ada orang-orang yang tersesat. Tapi Tuhan gak pernah ciptakan itu. Tuhan hadirkan surga. Karena dia mau semua orang hidupnya bisa datang kepada Tuhan. Maksud sekali lagi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang, bahkan semua orang. Hingga ada ayat bilang apa? Allah mengasihi dunia ini sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Garis bawah itu, tidak binasa. Tuh. Karena dari awal dia punya rencana nggak mau ada orang binasa. Amin. Tuhan nggak mau lu lihat orang akhirnya nanti hidupnya jadi terprosok jatuh dalam dosa. Dia nggak mau. Dia mau orang lain, setiap orang hidupnya tidak boleh binasa. Itu jadi kehendak Bapa. Kehendak Bapa bukanlah kehendak membuat orang lain jadi binasa. Karena kehendak Bapa tidak boleh ada satu orang pun itu binasa. Setiap orang harus peroleh hidup yang kekal. Dan kehendak Bapa, semua orang harus mengalami yang namanya surga. Amin. Tetapi siapa yang bisa bawa hidup mereka ke surga? Kan kehendak Bapa setiap orang, semua orang harus masuk surga. Tapi siapa yang bisa bawa mereka ke surga? Siapa? Saya dan saudara. Amin. Coba sama-sama bilang sama saya nih. Siapa yang bisa bawa mereka ke surga yang tersesat? Saya. Amin. Amin. Saya dan kamu yang bisa bawa mereka ke surga. Saya dan kamu yang bisa bawa mereka ke rumah Tuhan. Saya dan kamu yang bisa bawa mereka dengar firman Tuhan. Itu tugas kita. Amin. Jangan pikir, apa pendeta saya udah usia lanjut gini, udahlah. Saya begini aja udah syukur, puji Tuhan. Kata Tuhan, enggak. Berarti kamu masih hidupnya hanya untuk dirimu, bukan untuk pekerjaan Tuhan. Karena kehendak Bapa di surga, nggak boleh ada orang lain binasa. Kalau masih ada anak-anakmu, ada cucu-cucumu yang kamu lihat sedang menuju neraka, masa kamu diam baik? Terus bilang, udahlah, yang udah begitu kali ya. Jalan ceritanya, episodenya begitu. Mungkin ada episode yang sedih, yang haru biru. Enggak, kata Tuhan. Dari awal, aku punya rencana. Mereka nggak boleh ada di situ. Amin. Jadi kalau hari ini saudara dengar firman, bilang, ya Tuhan, ternyata masih banyak loh tugasku yang belum selesai.
Mulai sekarang aku akan lakukan. Minta sama Tuhan kekuatan. Amin. Minta sama Tuhan keberanian. Amin. Minta sama Tuhan Roh Kudus untuk menerangi hati kita, memberikan kita sesuatu yang bisa kita kerjakan buat orang-orang yang kita kenal. Anak-anak kita nggak boleh masuk neraka. Jangan biarkan mereka nanti besok mereka sekolahnya pinter, besok jadi orang sukses, betul pintar di dunia ini. Tapi kalau mereka nanti menuju neraka buat apa? Masakan saudara masuk surga, anakmu masuk neraka? Saudara gitu mau? Saudara masuk surga, cucumu masuk neraka? Masa iya? Masa iya seperti itu, saudara? Harusnya kita punya hati yang sama seperti Kristus datang ke dunia ini. Dia mau selamatkan semua orang. Amin. Bilang sekali lagi sebelum saya lanjut. Saya mau bawa orang lain masuk surga. Amin. Amin. Sukacita enggak kalau kita bisa bersama-sama masuk surga? Wah, itu kesukaan yang luar biasa. Si kita aja sukacita, apalagi Tuhan yang di surga. Dia bersukacita. Saya dan saudara harus punya kesadaran hal ini. Amin. Harus sadar. Kita punya kesadaran bahwa betapa pentingnya keselamatan jiwa-jiwa. Sebab tidak akan ada pemuritan. Tidak ada kan pemuritan. Kan kita udah belajar tentang pemuritan tuh. Banyak tema tentang pemuritan. Tidak akan ada pemuritan tanpa adanya penginjilan. Amin. Tidak akan ada orang yang dimuridkan kalau nggak dia diselamatkan. Betul nggak? Jadi ada orang yang harus diselamatkan lebih dulu. Maka dia kelak akan dimuridkan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Saya dan saudara harus aktif. Tidak boleh pasif. Menjangkau jiwa-jiwa. Walaupun memang kita bisa saja ambil keputusan untuk pasif. Tuhan nggak bisa paksa kita. Betul, Tuhan nggak bisa paksa kita dari surga sana. Kalaupun kita bilang, malas. Penyakit orang mau melayani orang lain apa sih? Malas. Bilang sama sebelah. Kayaknya gua itu yang malas tuh kadang. Betul ya? Malas. Boro-boro mau menangkan jiwa Pak Pendeta. Doa aja malas. Boro-boro mau bagikan berita firman Tuhan. Dengar firman Tuhan juga malas. Gimana? Nanti kita akan belajar nih. Tuhan nggak mau. Tuhan tuh rindu loh. Kerinduan Tuhan tuh besar, kuat. Maka dia bilang, kamu pun harus punya kerinduan yang sama dengan aku. Ayo bawa mereka ke surga. Bawa mereka ke surga. Setiap Natal kamu dengar firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Masa tiap tahun kamu cuma dengar ayat. Kamu nggak bawa mereka ke surga. Kamu udah tahu. Aku mengasihi mereka semua. Dari awal aku nggak mau membinasakan hidup mereka. Tuhan mau kita bergerak dan menjangkau jiwa-jiwa. Bilang sama-sama dengan saya gini. Rumah Tuhan harus penuh. Amin. Rumah Tuhan harus penuh. Itu salah satu tanda kita bergerak. Lakukan Injil Tuhan. Amin. Firman Tuhan sendiri katakan gini. Saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Saudara pernah lihat terang itu disembunyikan? Saudara pernah lihat lampu ini disembunyikan gitu? Pak Haryanto, biar nggak terlalu dia norak, biar nggak terlalu dia sombong, lampu ini kita bungkus rapat-rapat aja ya Pak ya. Kira-kira gitu. Lampu ini gunanya untuk apa? Untuk jadi terang. Maka waktu dihidupin ini terang, harus kelihatan. Masa dia diumpetin? Terus kalau kita lihat dari jauh, kayaknya itu ada lampu ya. Dari mana Bapak tahu? Kalian lihat tersamar-samar, ada terang. Pas dibuka, iya bener, lampu. Saudara pernah lihat ada lampu ditutup-tutup semua gitu? Biar nggak terlalu kelihatan terang, Pak. Karena kita malu punya lampu kayak gini gitu. Tidak ada terang yang disembunyikan. Saya dan saudara nggak boleh bersembunyi. Harus terlihat. Firman Tuhan sendiri dikatakan, kita garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia itu harus dinyatakan. Makanya gini saudara. Ini dia. Hal yang kita harus lihat. Bahwa keselamatan setiap orang adalah rancangan dan kehendak Bapa. Keselamatan setiap orang adalah rancangan dan kehendak Bapa yang harus saya dan saudara kerjakan. Bilang-bilang sama-sama saya. Keselamatan setiap orang adalah rancangan dan kehendak Bapa yang harus saya kerjakan. Amin. Saudara, hati Yesus adalah hati yang penuh dengan balas kasihan. Dimanapun Yesus bergerak, kemanapun Yesus melangkah pergi, selalu punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Amin.
Saudara kalau baca ceritanya kan, kisah Yesus kemanapun dia pergi, dia penuh dengan belas kasihan. Dia selalu penuh dengan kasih sayang. Yesus selalu mencari orang-orang yang tersesat. 1 Korintus 9 ayat 14 sampai 16. 1 Korintus 9 ayat 14 sampai 16. Demikian pula Tuhan menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, kata Paulus. Sebab aku lebih suka apa? Mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat apa? Ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak, bilang sama saya, celaka aku. Celaka aku. Kalau sampai hari ini aku nggak beritakan Injil. Amin. Celaka. Masa kamu udah usia 50, 60 tahun, 70 tahun, masa nggak beritain? Saya kemarin, saya diberkati loh. Usia 73 tahun itu orang Afrika Selatan. Nggak pernah ada capek. Saya bingung, ini orang nggak ada capek. Saya aja duduk aja capek. Dari mulai KKR dia lompat-lompat. Besok dia seminar. Tapi pada kemarin bilang, harusnya saya buat istirahat, harusnya Pak ya, dia kasihan juga ya. Ya udahlah Pak, emang udah begitu ceritanya. Kita harus diberkati. Senin dia kasih kita banyak kebenaran yang luar biasa. Saya saja sampai diberkati gitu. Saya usia 73 tahun. Hikmatnya luar biasa gitu. Semangatnya luar biasa gitu. Walaupun saya lihat kalau dia udah pegang handphone, mau foto kita, mau foto saya udah lihat berapa kali saksikan depan mata saya. Dia tangan aja udah bergetar-getar kalau udah mau play aja, mau gini aja dia udah lama banget gitu. Untuk tek gitu aja udah getar gitu. Udah goyang-goyang tangannya. Tapi semangatnya luar biasa loh. Berdiri sanggup berjam-jam lu nggak duduk. Saya bilang, waduh, saya aja masih sediakan bangku belakang sekarang. Hebat, luar biasa tuh cara Tuhan. Amin. Kalau dia bisa pakai Tuhan. Di usia yang sudah 73 tahun, masih bisa terbang jarak jauh loh. Di tanggal 20 Juni harus berangkat pulang. Karena visanya hanya sebulan. Dia ada di Indonesia. Dia harus kembali lagi ke sana. Gerejanya besar. Pelayanannya udah besar. Ada banyak orang pemimpin seperti dia yang seperti dia. Sehingga orang-orang di sana tuh saking udah banyak kali ya mungkin pemimpin di sana. Jadi yang senior itu pasti akan kirim orang-orang itu untuk ayo keluar ngajar. Jadi selalu bikin program untuk mereka tuh harus keluar ke negara mana, mereka ke bagian mana untuk memberikan kebenaran. Karena memang di tempat mereka sendiri sudah banyak pemimpin. Mereka hidup sama istri di gereja. Maksudnya hidup full time. Sudah hidup full time. Hidup dengan berkat Tuhan. Tidak ada yang mereka kerjakan yang lain. Tapi saya sangat diberkati dengan apa yang hamba Tuhan itu lakukan. Tidak pernah lelah memberitakan Injil. Amin. Amin. Sampai saya bilang nih, orang bule makan apa ini? Tenaganya nggak pernah ada habis-habisnya. Saudara, sama seperti Paulus. Gairah Paulus dalam memberitakan Injil juga sangatlah kuat. Amin. Dimanapun berada Paulus dalam keadaan apapun situasi yang paling mungkin sulit buat dia. Tapi dia tetap punya gairah yang meluap-luap. Gairah yang sangat kuat untuk menyampaikan Injil. Dan gairah yang kuat itu pun Paulus tularkan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Agar punya gairah yang sama-sama kuat. Agar punya semangat yang sama seperti Paulus dalam memberitakan Injil. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Sama-sama kita baca ini ya. 1, 2, dan 3. Beritakanlah firman. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya suka ayat di awalnya dibilang apa? Siap sedialah, baik atau tidak baik. Lagi kondisi ekonomi kurang baik, kata Tuhan, beritakan firman. Amin. Lagi nggak enak nih. Kondisi sebenarnya suasananya mungkin hatinya lagi enak, tapi Tuhan bilang baik atau tidak baik, sampaikan firman. Beritakan kebenaran. Beritakan Injil. Firman itu harus terus-menerus disampaikan kepada banyak orang. Kepada orang-orang kita jumpai. Kepada orang yang sering kita ketemu. Keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita. Sampaikan firman. Bilang, nah kalau nggak karena firman kamu nggak bisa punya masa depan. Kalau karena bukan firman Tuhan kamu nggak bisa ditolong. Rumah tangga kamu nggak bisa ditolong. Kalau kamu persoalan nanti ada persoalan, iblis pakai itu. Karena kamu nggak punya dasar yang kuat. Dengar firman Tuhan.
Makanya rumah tangga perlu firman Tuhan agar nggak goyah. Agar nggak ada faktor lain yang di luar sana itu mengganggu. Kalau kita pakai firman Tuhan itu bisa menolong kita. Amin. Saudara, memang di masa-masa sekarang, kita jumpai di sosial media, saudara bisa sering temuilah, entah itu di TikTok, di mana lagi itu ya, pesan-pesan pendek, ya kan, quote, apa sih bilang, quote ya bahasa gitu ya, quote yang, ngomongnya gimana? Kutipan, nah iya betul. Makasih Pak Indro, luar biasa. Tuh, dinetralkan bahasa Indonesia aja lah katanya. Ya kan kadang-kala kita senang ya, betul apa betul? Waduh, kata bijak hari ini, tenteng. Makasih, luar biasa. Kata-kata bijak tuh, kita senang gitu dengan kata-kata bijak. Tapi ingat baik-baik saudara, motivasi kata-kata bijak apapun yang kita dengar, yang kita baca hari-hari ini, walaupun terlihat itu baik, namun sesungguhnya hanya kata-kata firman Tuhanlah yang bisa mengubahkan hidup kita. Amin. Amin. Hanya setiap ayat firman Tuhan yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Bisa membawa mereka datang ke Kristus. Hanya firman Tuhan. Kata-kata bijak masa sebentar, hari itu aja, sesaat itu, detik, dia baca, memotivasi dia besok, pas dia lihat, terus asa. Dia bisa gelisah, bimbang, khawatir di situ dia. Firman Tuhan akan selalu menolong. Ketika dia mulai putus asa, ada firman yang dia pernah baca, yang sering dia baca, yang dia dengar, yang dia simpan hati itu, selalu hidup, selalu mengingatkan. Enggak boleh kamu menyerah. Jangan putus asa. Jangan lihat keadaanmu yang sekarang ini belum begitu baik. Percaya ada di situ. Diajarkan terus dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang hidup, yang sanggup menolong hari lepas hari kita. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Ini pernah ayat ini kita baca. Jika mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia? Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka bisa dengar tentang Dia? Jika tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana mereka memberitakan jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar. Amin. Indah gak? Indah gak? Indah ikut Tuhan. Amin. Betapa indahnya Tuhan. Ternyata walaupun keadaan kami memang gak baik hari ini, walaupun kami punya persoalan, tapi betapa indahnya ketika kami jumpai orang, kami doakan dia. Ketika kami ketemu dengan orang lain, kami bangkitkan semangat mereka. Kami katakan dengan firman Tuhan, Tuhan selalu ada buat hidup kalian. Itu sesuatu yang gak pernah bisa kita. Amin. Padahal mungkin kita pulang, kita masih punya persoalan. Tapi firman Tuhan bilang, betapa indahnya ketika kita datang bawa Tuhan buat orang lain. Kita datang bawa kabar baik buat orang lain. Kita lihat Yohanes 15 ayat 27. Yohanes 15 ayat 27. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan, haleluya. Pelan-pelan di sini ya. Firman Tuhan bilang apa? Yohanes bilang, tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena apa? Karena kamu tuh dari semula udah sama-sama dengan aku. Kamu dari semula, dari kecil, dari mulai di kandungan, aku udah tetapkan kamu loh. Aku udah pegang kamu. Aduh, aku udah berkati kamu. Dari semula waktu kamu lahir, kamu udah diserahkan sama aku. Udah bersama-sama dengan aku. Jalan udah sama aku. 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kamu udah bersama-sama dengan aku. Itu menyebabkan kamu harus bersaksi. Gak ada alasan lain. Amin. Kamu udah berlalu lama loh sama aku. Masa gak pernah bisa sampaikan aku? Udah kelamaan kamu sama aku. Aku aja yang seminggu 5 hari ketemu dengan Pastor Deb. Saya bisa cerita loh tentang Pastor Deb hari ini buat kalian, buat saudara. Saya cuma hanya seminggu, mungkin gak sampai seminggu sama dia. Saya bisa ceritakan masa saya bersama-sama dengan Tuhan. Dari mulai saya kecil lahir, saya sampai setua gini masih bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan sama-sama. Masa saya gak bisa bersaksi?
Amin. Coba tanya sebelahmu pelan-pelan. Kamu bisa bersaksi nggak sih? Kamu harusnya bisa bersaksi loh. Amin. Kita harusnya bisa bersaksi. Amin. Amin. Saudara gini. Terkadang gini nih kalau mau jujur. Kalau mau jujur nih ya. Mengapa ya setiap kita ya lebih nurut sama yang namanya dokter. Waktu dokter kasih kita statement. Apalagi dokter kasih kita resep. Nurut tuh kita. Apa yang dibilang sama dokter kita nggak ada orang ngebantah. Dia akan pulang bilang, dokter bilang tadi. Dokter tadi bilang saya harus gini, saya harus gitu. Lebih nurut kita sama dokter daripada sama Tuhan tuh kadang-kala. Ini kalau mau jujur nih. Kalau dokter bilang, Bu, obatnya nanti harus terus dimakan ya. Tinggal lah Bu, jangan stop loh. Harus ada yang dihabiskan, itu yang dihabiskan harus dihabiskan ya. Oh gitu ya? Iya, maka kan ada resep obat yang ada ya, tulisannya habiskan. Harus dihabiskan, karena itu obat antibiotik harus dihabiskan. Nanti katanya nggak bagus kalau kita nggak habiskan. Saya kadang-kala uji gitu, saya nggak habisin gitu. Nggak juga punya dampak ternyata. Ternyata dokter kadang-kala nakut-nakutin doang. Tapi kita nurut biasanya sama dokter, betul ya? Bu, makan ya, obatnya teratur ya. Jangan nggak teratur loh. Nanti ibu gimana mau sembuh, mau sehat. Tapi kita nurut. Sekarang pertanyaan gini, kenapa ya? Kalau sama Tuhan, kita nggak mau nurut. Tadi Tuhan bilang loh, kamu harus bersaksi. Dia bilang apa? Harus, nggak boleh ada pilihan. Harus bersaksi. Bilang sama sebelah pelan-pelan aja, jangan ngajak berantem. Kamu mau nurut gak sih sama Tuhan? Kita menurut yuk sama Tuhan mulai hari ini, amin? Amin? Saudara mau nurut sama Tuhan, angkat tangannya. Yang mau nurut sama Tuhan, amin? Saudara mau bawa orang lain ke surga? Amin? Amin? Saudara rindu bawa orang lain masuk surga? Jangan biarkan mereka tersesat. Jadikanlah pemberitaan Injil dan jiwa-jiwa yang terhilang menjadi satu kerinduan yang kuat buat kita. Amin. Tuhan, terima kasih loh. Tuhan udah pelihara kami sampai 40 tahun. Tuhan, terima kasih loh. Aku masih bisa di usia ini lihat anak dan cucuku bisa senang. Terima kasih Tuhan. Tapi pakai aku terus untuk bisa memenangkan banyak jiwa. Bukan hanya mungkin keluargaku, aku yang bawa kepada Tuhan, masuk ke surga. Tapi mungkin ada orang-orang di sebelahku, tetanggaku, mungkin orang-orang yang Tuhan jumpai di kendaraan. Aku injili mereka, bilang sama dia, ada Yesus yang menyelamatkan. Emang gini saudara, ada kadang orang gini, waktu kita beritakan, terus kita kasih nasihat firman Tuhan, kita udah sampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi hidupnya gak pernah mau berubah. Ada ya? Udah kita kasih nasihat, kadang-kadang yang kita udah pegel sendiri. Iya ya Pak. Oke ya Bu ya. Iya Pak Pendeta. Oke ya Pak. Iya Pak Pendeta. Nurut ya. Iya. Belajar ya. Iya. Besok dia lupa lagi. Ulangi lagi kesalahan yang lama. Sulit kali untuk sungguh-sungguh mau bertobat. Tapi Tuhan ingatkan kemarin bilangin. Kamu ingat katanya. Ingat. Ternyata masih ada orang-orang yang mungkin belum pernah dia dengar berita ini. Daripada kita fokus sama orang gak mau berubah nih, gak mau bertobat, gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kata Tuhan, lihat, alihkan ada orang-orang lain yang mungkin belum pernah dengar itu. Cobalah datang kemarin mereka yang belum pernah dengar itu. Amin. Mungkin kita bilang, Tuhan, udahlah, saya serahkan sama Tuhan. Saya udah sering sampaikan firman. Saya sudah sering sampaikan nasihat. Saya beritakan kabar baik buat dia. Saya belajar tuh doakan dia. Tapi dia gak mau juga sadar. Ya udah, saya tetap berdoa buat mereka. Tuhan selalu berserta mereka. Sekarang alihkan perhatian kita. Ternyata ada lagi orang-orang yang sementara tanpa kita sadari mereka belum pernah dengar berita itu. Amin. Hanya karena apa? Kita cuma sibuk fokus sama anak kita mungkin, sama cucu kita, sama orang-orang terdekat dengan kita. Tapi kita lupa ada orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya sesungguhnya mereka juga perlu firman Tuhan. Amin. Datang buat mereka. Layan. Bawa mereka ke surga. Saudara, jika kita sadar gini, dahulunya kan gini, hidup saya, hidup saudara, dulu mungkin banyak kacaunya lah ya, banyak berantakannya. Kan kita bukan hidup yang dulu datang tiba-tiba ujuk-ujuk jadi orang benar, enggak. Mungkin kita lebih ngaco dari banyak orang yang ngaco, kita lebih sesat dari banyak orang yang sesat, kita lebih brengsek dari banyak orang yang brengsek. Dulu kita mungkin hidupnya berantakan, hidupnya nggak pernah mau turut firman Tuhan, perjalanan hidup kita, kalau kita ceritakan banyak yang hancurnya, nggak jadi lebih baik hidup kita.
Tapi kalau hari ini hidup kita mulai ditata oleh Tuhan jadi lebih baik. Hari ini mulai pelan-pelan Tuhan buat keluarga kita jauh lebih baik. Hari ini Tuhan buat satu persatu dari kita bisa melayani dengan baik. Hari ini Dia siapkan terus hati kita. Senang punya apa ya? Punya persekutuan, datang berdoa rame-rame dengan saudara seiman, senang nyanyi sama Tuhan, senang bersaksi, mulai pelan-pelan. Mau ya, enak juga ya. Mulai nih. Nah, kalau kita bisa alami hidup kita jadi lebih baik, bahkan lebih baik dari Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Saudara sadar nggak? Kalau ternyata ada orang-orang yang dulu sudah Tuhan kirim buat kita. Amin. Ternyata ada orang-orang yang dari dulu berdoa buat saya. Ada orang-orang yang dari dulu mungkin beri nasihat buat saya, ngajakin saya, yuk ikut saya ibadah, yuk ikut saya yuk dengar firman Tuhan. Ada orang-orang yang nggak jemu-jemu, bawa saya, dorong saya terus walaupun saya masih brengsek. Waktu dibawa pun saya masih tetap aja jadi orang yang nggak baik. Tapi mungkin dia nggak jemu-jemu yang Tuhan titip, yang Tuhan percayakan. Amin. Saya kemarin nyadar ya, kalau saya sampai ada di titik ini, karena dulu ada orang-orang yang bawa saya, bisa ada di sini. Amin. Nggak mungkin saya pas tiba-tiba lahir dari mama saya, mah, saya mau sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan nanti jadi gembala. Enggak. Amin. Mungkin perjalanan hidup saya bisa jadi baik, ada yang baik. Saya mungkin jauh lebih jahat. Nggak suka saya beribadah, nggak suka apalagi melayani Tuhan. Saya nggak suka. Yang saya lakukan perkara-perkara yang dosa. Saya jual obat, apalagi ngerokok, jahat. Maksudnya jahat dalam pengertian jahatlah di mata Tuhan hidup saya. Jadi kalau ada yang saya dengar firman Tuhan, terus ada orang ajak saya, yuk kita yuk nyanyi, yuk buka grup, yuk kita buat yuk komunitas yang kamu kan punya kemampuan di situ, bisa main gitar. Daripada kamu pakai main gitar mau tongkrongan, yuk di sini yuk. Tuh ada orang dorong gitu. Enggak. Saya bilang saya masih ngerokok. Saya bilang enggak apa-apa. Nah, tuh. Tapi dalam proses waktu tahun akhirnya kok saya ada di sini. Kau kayak bisa tahu ya membedakan, oh ya Tuhan itu baik. Tuhan udah menolong saya. Amin. Amin. Jadi kalau saudara hari ini bisa dengar firman Tuhan, duduk manis, bisa melayani Tuhan, betul ya? Bisa ada di sini, pemimpin pujian, singer, apalagi saudara melayani di multimedia, saudara melayani di kolektor aser, apapun lah, saudara terlibat dalam doa-doa, saudara sekarang bisa datang ke rumah orang, besuk orang, doakan mereka, kasih semangat buat mereka. Percayalah itu semua karena juga ada orang-orang yang pernah kerjakan itu buat kita. Amin. Nah kalau kita sadar nih, ya saya sadar, ternyata dulu ada orang yang bantu saya bisa ada di tempat ini. Maka masa saya nggak mau bantu orang lain. Amin. Bisa juga sama-sama dengan kita hari ini ada di tempat ini. Amin. Ada di rumah Tuhan. Ada bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama melayani. Bersama-sama bekerja bersama dengan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rencana Tuhan. Dia mau generasi ini diselamatkan kata Tuhan. Negara ini udah sakit kata Tuhan. Sakit. Saya ngomong sakit kemarin. Betul. Kemarin di sana pun dibilang sakit. Banyak orang sakit. Banyak orang butuh tabib yang ajaib. Bukan hanya sakit secara jasmani. Mereka sakit rohaninya. Saudara harus punya kerinduan yang sama dengan Tuhan. Amin. Saudara rindu? Anak-anakmu diselamatkan Tuhan. Amin. Amin. Bilang Tuhan mulai hari ini pakai aku. Gimana caranya? Pasti Tuhan bisa pakai. Aku aja bisa sampai hari ini bisa seperti ini. Karena pasti juga ada campur tangan Tuhan dan orang lain. Maka aku pun akan bekerja sama dengan Tuhan. Untuk bisa dipakai memberitakan Injil. Saudara waktu memberitakan Injil bukan saudara buka ayat. Dengarkan firman Tuhan ya bu. Enggak. Biar saudara kasih nasihat. Dipimpin sama Roh Kudus. Dipimpin sama Alkitab yang saudara sedang baca. Dikasih ayat itu buat kita. Betul enggak? Ada hikmat. Kan firman Tuhan hidup. Amin. Firman Tuhan, saudara percaya firman Tuhan hidup? Dia hidup. Bukan benda mati, bukan kata-kata mati. Kata-kata yang hidup selalu nih. Makanya kalau kita simpan, firman itu selalu ada dia. Menggerakkan kita. Mengajarkan kita. Saya akan tutup firman Tuhan sore hari ini. Dengan kisah yang familiar buat saudara. Saudara pernah dengar kisah tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Ketika ada seorang lumpuh yang katanya gini, dalam kisahnya di Alkitab. Dia sampai rumah cari sendiri ayatnya. Saya nggak kasih ayatnya. Jadi PR buat kita. Amin. Saudara cari ya. Kisah seorang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang temannya katanya.
Familiar ya, pernah dengar cerita ini ya? Di sekolah minggu pernah lagi. Untuk datang kepada Tuhan Yesus. Perhatikan ayat ini, cerita ini. Sementara di dalam rumah itu dikatakan sudah penuh dengan banyak orang. Lihat tadi ada 4 orang bawa orang lumpuh ke rumah itu. Tapi kerinduannya luar biasa nggak? Hebat ya. Kerinduan yang luar biasa ini tiba-tiba apakah terus semua jalannya jadi mulus? Enggak mulus. Tantangan ternyata ada. Pas sampai, ya rumahnya penuh. Aduh, gimana nih? Kita rindu dia disembuhkan Tuhan. Kita rindu dia dijamah oleh tangan Yesus. Tapi gimana nih? Penuh. Udah gak bisa masuk. Secara manusiawi bisa aja mereka satu dengan lain saling memandang, saling putus asa. Aduh, capek-capek bawa ke sini ya. Aduh, mungkin dalam perjalanan mereka butuh tenaga yang luar biasa. Sampai dilihat di rumah, ya Tuhan, rencananya baik, maksud hati kami baik, tapi ya udahlah, udah begini. Bisa nggak mereka bilang mungkin sama yang lain-lainnya bilang sepakat bilang udahlah, kayak memang belum waktunya lah, betul ya? Bisa nggak? Manusiawi kalau mereka bilang sama yang sakit, udah ya bro ya, mungkin belum waktunya Tuhan bro, nanti aja bro. Nanti jadwal berikutnya bro, kita dengar lagi bro, ada di mana. Nanti kayak bawa lah bro. Mungkin kita lebih pagi bro berangkatnya bro ya. Atau kita cari penginapan yang dekat bro, biar nggak penuh. Bisa nggak mereka bilang? Bisa. Wajar nggak? Wajar. Orang nggak bisa masuk. Penuh. Masa Tuhan gak lihat kami sini udah baik loh Tuhan, udah kami bawa nih. Tapi nggak bisa masuk. Penuh. Tapi yang luar biasa, 4 orang itu tidak lakukan itu. Itu yang ditulis oleh firman Tuhan. Haleluya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk bisa masuk. Sama-sama bilang sama saya, berusaha. Amin. Kalau ada hambatan, berusaha lagi. Kalau anak kita hari ini belum dengar, usaha lagi. Amin. Cucu kita juga belum bisa kita bawa dan doakan, usaha lagi. Amin. Jangan bilang udahlah Tuhan, belum waktunya kali ya. Kadang-kadang kita pasrahkan gitu, udahlah Pak Pendeta, emang udah gitu kali jalan ceritanya Pak Pendeta. Mereka harus begitu kali hidupnya. Enggak mau, karena Tuhan enggak gitu. Karena dari awal aku punya rencana mereka enggak boleh binasa. Amin. Kehendak aku enggak itu. Enggak boleh. Terus gimana dong? Berusaha lagi. Cari jalan sama Tuhan. Amin. Tanya Tuhan gimana caranya Tuhan sekarang? Aku udah banyak ngomong, ini apa lagi aku bisa sampaikan buat mereka? Apa yang aku harus lakukan? Kata Tuhan, hati ada. Yang luar biasa adalah saudara, dalam kisah itu, mereka buka atap rumah itu. Bayangkan nih, waktu mereka naik aja ke atas udah persoalan gak? Persoalan. Sekarang mereka buka atapnya. Yang luar biasa persoalan berikutnya adalah gak gampang loh nih. Mereka harus turunkan orang lumpuh itu dari atap. Saudara kalau mau tahu itu apakah persoalan apa enggak, besok coba-coba gitu ajak suami atau siapa keluarga turunin barang dari atas. Itu enggak gampang. Bilang sama saya enggak mudah. Enggak mudah. Enggak gampang. Siapa bilang mudah ikut Tuhan? Enggak gampang. Amin. Tapi karena Tuhan yang beri kita kekuatan. Amin. Gampang enggak? Enggak gampang. Beritakan Injil gampang? Enggak gampang. Apa cuma bagi-bagi traktat doang kayak zaman dulu ya? Di mana-mana orang sibuk dulu bagi-bagi traktat. Kalau sekarang mungkin udah nggak traktat lagi, udah zamannya lah, udah sosial media. Makanya lihat baik-baik dalam kisah itu, nanti saudara baca. Lihat baik-baik, saya diberkati ketika apa yang Yesus perhatikan. Waktu mereka turunkan orang lumpuh itu, yang Yesus lihat, nih baik-baik nih, yang Yesus lihat bukan orang lumpuh itu. Yang Yesus lihat bukan siapa? Orang lumpuh itu. Yang Yesus lihat siapa? 4 orang itu. Makanya Yesus bilang, karena iman kalianlah orang ini disembuhkan. Amin. Karena usaha kalian itu yang kerja keras, orang ini selamat. Karena kamu nggak pernah mau capek, mereka selamat. Amin. Karena kamu terus berusaha, aku lihat kamu usaha terus, ya keluargamu terima mujizat. Amin. Amin. Yang Yesus lihat bukan orang lumpuh. Yang Yesus puji bukan orang lumpuh. Yang dia puji adalah keimanan 4 orang itu. Hebat kalian. Saya pikir kalian pulang, menyerah. Ternyata kalian terus berusaha. Berusaha dan berusaha. Kerinduan kalian berarti kuat. Kalian ingin melihat orang lumpuh itu sembuh. Sama seperti aku. Aku juga punya kerinduan ingin memberkati kalian. Amin.
Karena iman saya dan saudara lah, sehingga kita bisa selamatin dan selamatkan orang lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara rindu untuk memberitakan firman buat orang lain. Amin. Saudara rindu lihat keluargamu diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara rindu lihat anak-anakmu satu persatu dipulihkan Tuhan. Mereka masuk, bukan masuk menuju neraka. Mereka masuk untuk masuk ke surga. Amin. Kalau saudara rindu, tundukkan kepalamu. Ngomong sama Tuhan hari ini, Tuhan. Tuhan kan lihat saya. Jujur aja gak apa-apa bilang, Tuhan, aku beda mungkin dengan Pak Pendeta Haryanto. Aku punya keterbatasan. Bagaimana caranya menyampaikan berita firman kepada orang lain? Bagaimana aku bisa menolong anak-anakku, cucu-cucuku, mereka untuk gak masuk neraka, tapi mereka masuk ke surga. Kalau Tuhan mau aku masuk surga, masa kan aku gak rindu untuk lihat mereka juga masuk surga? Aku selalu impikan anak-anakku, cucuku sukses, Tuhan. Mereka jadi orang-orang hebat. Tapi aku rindu juga mereka punya perjalanan yang baik. Sehingga apa yang mereka bangun di masa muda mereka bangun semua untuk Tuhan. Sehingga dalam perjalanan mereka bukan sedang membangun perjalanan menuju neraka, tapi saya pastikan mereka akan berjalan menuju surga. Pakai kami Tuhan. Bilang sama Tuhan Yesus hari ini, saudara. Hampiri Yesus hari ini. Kalau Yesus bisa selamatkan banyak orang, dia sembuhkan yang lumpuh, dia sembuhkan yang buta, yang timpang bisa berjalan. Tuhan Yesus bilang, aku selamatkan orang-orang yang bahkan wanita yang Samaria, aku ampuni dosanya. Yesus bilang, kamu pun bisa lakukan itu, bagian itu bersama aku. Jangan takut, kata Tuhan, jangan takut. Aku ada di sana buat kamu. Mungkin kau rindu istrimu bisa masuk bersama-sama melayani, bisa sama-sama mengikut Yesus. Bilang, Tuhan Yesus, beri saya keberanian, beri saya roh-Mu ya Tuhan, beri saya firman-Mu. Hingga aku bawa anak-anakku, aku bawa istriku, aku bawa suamiku, aku bawa cucuku, mereka masuk menuju surga. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Angkat tanganmu, katakan, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaanku Tuhan, itulah kesukaan hatiku. Amin. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus,
setiap kami yang hadir sore hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun setiap kami yang ada mengikuti siaran ini. Tuhan, berikan kami hati yang sama dengan hati Tuhan untuk rindu melihat jiwa-jiwa ya Bapa. Kami gak mau biarkan di masa-masa sekarang ada banyak orang tersesat. Ada banyak orang yang percaya dengan kebenaran-kebenaran yang palsu, keyakinan-keyakinan yang palsu yang mereka sedang ikuti hari-hari ini Bapa. Bawa kami untuk generasi-generasi yang kami bisa selamatkan ya Bapa. Kalau kami yang hadir hari ini sebagai orang-orang muda, masih muda, Tuhan pasti mampukan kami. Untuk teman-teman yang kami jumpai, untuk mereka juga kami bisa doakan agar kami juga rindu mereka juga masuk ke dalam kerajaan Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, buat kami hari ini yang ada, kalau kami lihat anak-anak kami Tuhan, rumah tangga mereka, kalau mereka nggak hidup melandaskan firman Tuhan, mereka nggak hidup sungguh-sungguh setia sama Tuhan, mereka akan juga masuk dalam perjalanan menuju neraka Bapak. Kami nggak mau Tuhan. Kami mau lihat ke rumah tangga anak-anak kami, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati kami Bapak hari ini. Berkati hati kami Yesus. Berkati mulut kami. Perkataan kami diberkati oleh Tuhan. Setiap kami berjumpa dengan anak-anak kami, berjumpa dengan cucu-cucu kami katakan ada Yesus yang ajaib. Ada yang Yesus mati buat kamu. Ada Yesus yang datang ke dunia ini buat kamu. Ada firman Tuhan yang menolong hidupmu. Ada firman Tuhan yang menyembuhkan sakitmu. Ada firman Tuhan yang mengadakan yang baik dalam hidupmu. Beri kami keberanian Tuhan. Kami rindu seisi rumah kami masuk surga. Kami rindu seisi rumah kami melayani Tuhan. Kami rindu serumah kami diselamatkan oleh Tuhan ya. Berkati kami Bapa. Berkati perkataan kami. Berkati mulut kami Tuhan. Berkati tangan kami. Berkati langkah kami. Kami mau terus berusaha. Walaupun mungkin lelah buat kami. Walaupun mungkin saat itu kami jadi capek. Tapi seperti kisah orang lumpuh itu, kami nggak boleh berhenti Bapa. Kalau kami ingin melihat mujizat Tuhan dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Kami terima hari ini kesembuhan dari Tuhan. Kami terima hari ini pemulihan dari Tuhan Yesus. Kami terima anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami hari ini Bapa. Kami terima firman-Mu hari ini dalam nama Yesus. Kami terima kabar baik-Mu Tuhan yang menyelamatkan hidup orang lain hari ini Bapa. Kami terima, kami melihat ada banyak orang di sekitar kami akan diselamatkan oleh Yesus. Dan rumah-Mu penuh, rumah Tuhan penuh, rumah Tuhan penuh, rumah Tuhan penuh. Ada banyak orang akan datang kepada Yesus. Mereka yang tersesat datang kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati kerinduan kami Tuhan. Ajar-ajari kami dengan firman-Mu. Kami tahu hidup kami sudah diberkati oleh Tuhan. Ada banyak perkara yang Tuhan sudah tolong hidup kami. Kami juga percaya Bapa, Engkau akan menolong orang lain Bapa. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Diberkati sore hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih yang banyak Bapak Gembala tempat ini, Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya. Pengumuman yang pertama, ibadah doa Rebo tanggal 14 Juni 2023 di Rusun Penggilingan Tower E4 lantai 10 nomor 16 bertempat di kediaman Bapak Gembala ya, tahu ya, di warna merah ya, pukul 7 malam. Mari kita bersama hadir di ibadah doa pertengahan minggu. Doa puasa mulai puasa Kamis malam, buka puasa Jumat jam 4 sore. Bapak Ibu, kita berpuasa bersama-sama. Ibadah minggu depan tetap jam 4 sore, tanggal 11 Juni 2023. Dukung dan doakan dan ikutilah. Apa? Ikutilah. Haleluya. Retreat kita yang perdana di tahun ini. Nabung. Sudah berapa yang banyak nabung? Boleh angkat tangan? Haleluya. Semangat. 2 bulan lagi ya. Kita akan sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan di tempat kita retreat. Amin. Puji Tuhan, itu aja pengumuman pada sore hari ini. Mari kita berdoa untuk persembahan
buat sore hari ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur segala kebaikan-Mu. Kau memberkati kami, memberkati kehidupan kami. Nanti pada saatnya kami akan memberi yang terbaik Tuhan untuk pelayanan tempat ini. Kau berkati tangan-tangannya akan memberi maupun belum. Kau berkati kehidupan kami semuanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Biar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai jagai sepanjang minggu ini Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan dalam kami bekerja maupun kami Tuhan bagi ibu rumah tangga. Apapun Tuhan, Tuhan sertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Sungguh kami rasakan kekuatan-Mu ya Tuhan. Pimpin langkah kami, bimbing kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allah. Panjang kehidupan kami Tuhan, berikan kesehatan bagi kami Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Tuhan. Di dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam. Pimpin langkah kami Tuhan, amin. Pimpin langkahku, bimbing
kita masuk dalam doa dan doa berkat, saya tadi diingatkan Tuhan, kata ada 3 perumpamaan yang luar biasa ya. Saudara pernah dengar cerita perumpamaan tentang domba yang hilang? Domba yang hilang dicari oleh gembalanya. Perumpamaan tentang dirham yang hilang dicari yang terhilang. Tapi yang luar biasa ketika perumpamaan tentang anak yang hilang, bapaknya gak cari. Bapaknya hanya tunggu sampai anak itu sadar. Amin. Yesus tunggu kita sadar untuk kembali. Amin. Amin. Yesus gak cari kita kalau kita gak mau sadar. Artinya ingetin, lihat, dirham yang hilang dicari, aku cari. Domba yang hilang aku cari. Tapi anak yang hilang aku gak cari. Aku tunggu sampai dia sadar. Amin. Saudara mau sadar datang sama Tuhan hari ini. Amin. Kita walaupun terhilang, Tuhan mau kita datang kepada Yesus. Angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan mendidik engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dan penyertaan oleh Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara. Mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita angkat pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan